Prabowo perintahkan bantuan ke Sumut dipercepat. Pertamina pasok BBM untuk alat berat penanganan bencana Sumatera. Pemerintah tingkatkan atensi libur Nataru. TNI AD membangun jalur darurat untuk penyaluran logistik. Halo pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik, di antaranya seputar peristiwa yang terjadi selama sepekan. Tentunya dalam program Kilas Sepekan bersama saya Luis Ayu. Dan berikut Kilas Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, pos pengungsian Masjid Mustaqim di Medan menampung pengungsi terdampak banjir. Tim Panitia Natal Nasional menyalurkan bantuan sembako dan juga dapur umum bagi warga terdampak atas instruksi dari Presiden Prabowo. Sebagai bentuk respon terhadap banjir yang juga melanda kota Medan, pos pengungsian Masjid Mustaqim menjadikan tempat penampungan warga terdampak. Masjid ini menampung pengungsi dari berbagai latar belakang agama, tidak hanya umat Muslim. Tim Panitia Natal Nasional mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sembako pada Jumat 28 November kepada para pengungsi termasuk di Masjid Mustaqim. Paket bantuan diterima langsung oleh warga dibantu Kepala Lingkungan setempat Muji. Bantuan mencakup beras, minyak, gula ikan kaleng, susu, teh, kopi, dan mie instan dengan total 1.100 paket serta dukungan dapur umum. Selain Masjid Mustaqim, paket sembako juga disalurkan ke pos pengungsian lain di Medan yang terdampak banjir sejak Rabu 26 November dengan 7.402 rumah di 19 kecamatan terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. PT Pertamina terus berupaya membantu penanganan bencana dengan memasok 8.000 liter bahan bakar jenis Dilex untuk mendukung operasional alat berat penanggulangan bencana di wilayah Tapanuli dan juga Sibolga. Pasukan bahan bakar ini diharapkan dapat membantu dan juga memulihkan aktivitas masyarakat hingga memudahkan penyaluran bantuan logistik. PT Pertamina pasok 8.000 liter bahan bakar jenis Dexlite untuk mendukung operasional alat berat penanggulangan bencana di wilayah Tapanuli dan Sibolga. BBM dipasok menggunakan jerigen dan juga dikirim ke lokasi terdampak longsor, khususnya di ruas jalan lalu lintas Mas Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, wilayah yang menjadi jalur utama penghubung aktivitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan tersebut. Pengoperasian alat berat atau ekskavator ini diharapkan dapat membersihkan timbunan tanah longsor yang menutup akses jalan, sehingga jalan dapat dilalui kembali. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Oki Muraza mengungkapkan bahwa kondisi ketersediaan bahan bakar minyak di daerah terdampak bencana Sumatera relatif aman dan juga tersedia. Oki menerangkan bahwa sebagai salah satu contoh ketersediaan BBM di Provinsi Sumatera Utara berlangsung aman, namun akses transportasi menuju stasiun pengisian bahan bakar umum telah terputus imbas dampak dari peristiwa bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Ya, alhamdulillah di Sumatera kondisi TBBM semuanya aman, lancar. Memang ada beberapa akses dari TBBM menuju masyarakat karena akses transportasinya terputus. Tapi alhamdulillah kita berusaha mengatasinya dengan beberapa cara. Jadi ada yang dengan jerigen, ada juga dengan drum. Kemudian drumnya dibawa dengan Hercules dan juga kami sedang memitigasinya juga dengan bekerjasama dengan ASDP, dengan ferry. Jadi kita eksplor semua macam cara untuk transportasi, memberikan BBM ke daerah-daerah yang terkena banjir. Jadi saat ini seluruh 3 provinsi tersebut kami upayakan dengan segala cara ya, terutama untuk daerah-daerah yang jalannya terputus. Tapi insya Allah kita lakukan upaya-upaya terbaik insya Allah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dirjen Pendidikan Islam Amin Sutitno mengatakan bahwa Kementerian Agama sedang menyiapkan revisi anggaran untuk pembelajaran di wilayah terdampak bencana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemerintah hadir dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana di 3 provinsi. Kementerian Agama sedang menyiapkan revisi anggaran untuk pembelajaran di wilayah terdampak bencana sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan pendidikan setelah bencana.
Langkah ini termasuk mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan juga pemulihan sarana keagamaan, serta pendidikan serta memberikan dukungan psikososial dan spiritual kepada masyarakat terdampak. Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno mengatakan bahwa jika nanti revisi anggaran telah siap, maka akan langsung digelontarkan ke titik-titik wilayah terdampak bencana yaitu Sumatera Utara, Barat, dan Aceh. Maka dari itu Kemendag terus mendoakan mengawal hingga memastikan bahwa setiap bantuan dioperasikan dengan baik. Teman-teman, jadi atas saran Pak Menteri dan Pak Wamen, kita sudah mengorkestrasi pertama menyiapkan revisi anggaran untuk memastikan agar pembelajaran di 3 wilayah provinsi yang sedang ditimpa musibah itu berjalan meskipun dengan kondisi darurat. Dan atas saran Pak Menteri dan Pak Wamen kita menyiapkan revisi anggaran. Dan insya Allah nanti pada saatnya setelah revisi saya akan kita langsung gelontorkan ke titik-titik di mana baik itu di Sumatera Barat, baik itu di Sumatera Utara maupun di Aceh. Dan kami semua atas saran Pak Menteri Wamen malam ini pun kita tentu saja mendoakan kepada mereka yang sedang di korban ini agar sabar, tabah, tetapi pemerintah akan tetap hadir. Berusaha Pak Menteri, Pak Wamen selalu mendorong pemerintahkan kami mengawal memastikan agar mereka bukan cuma belajar bisa jalan, tapi juga tentu saja terkait sembako segala macam juga dikoordinasikan untuk dipenuhi. Demikian. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kementerian Sosial terus bergerak menangani bencana banjir yang melanda Sumatera Utara. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mendirikan dapur umum di kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Kementerian Sosial terus melakukan berbagai upaya penanganan bencana banjir yang melanda Sumatera Utara, diantaranya mendirikan dapur umum di kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Setiap hari dapur ini memproduksi hingga 7.500 bungkus makanan untuk memenuhi kebutuhan para penyintas banjir. Selain itu, bantuan logistik mulai dari kasur, selimut, pakaian hingga makanan anak juga terus disalurkan ke sejumlah titik pengungsian di Langkat. Pemerintah berharap pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas dapat terjaga hingga kondisi di wilayah terdampak berangsur pulih, serta masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal mereka dengan aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi dari Menko PMK Pratikno yang menegaskan respon cepat pemerintah terhadap banjir dan juga longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menyebutkan bahwa upaya tanggap darurat dan bencana pemulihan jangka panjang mulai disiapkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat. Dalam perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatera, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap siaga menghadapi banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa selain merespon keadaan darurat, pemerintah juga mulai menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara pada Minggu 30 November 2025. Pratikno menuturkan bahwa pemerintah menargetkan fase tanggap darurat dapat segera diselesaikan agar proses pemulihan bisa masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secepatnya. Langkah percepatan ini diharapkan mampu membantu masyarakat kembali beraktivitas normal serta memperkuat ketangguhan menghadapi bencana di masa mendatang. Ia juga mengakui adanya berbagai kendala di lapangan selama proses penanganan bencana. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus mengerahkan seluruh kekuatan guna membantu warga terdampak. Pratikno turut menyampaikan apresiasi kepada aparat relawan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat, kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan huntara, hunian sementara, penyiapan hunian tetap, dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan. Banyak sekali kendala yang kita hadapi, misalnya pengerahan alat berat yang tidak mudah, tapi akan terus-menerus kita upayakan. Terima kasih pada Pak Kapolri yang hadir bersama kita, yang jajarannya bersama dengan TNI juga luar biasa bekerja keras di lapangan dengan posko-poskonya membantu masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni menerima delegasi Circular Bioeconomy Alliance atau CBA bersama WWF pada Senin 1 Desember 2025. Pertemuan tersebut untuk membahas penguatan tata kelola hutan Indonesia, termasuk dukungan terhadap percepatan dan juga penetapan hutan adat sebagai penjaga utama ekosistem. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki menerima delegasi Circular Bioeconomy Alliance bersama WWF pada Senin 1 Desember 2025. Pertemuan tersebut untuk membahas penguatan tata kelola hutan Indonesia, termasuk dukungan terhadap percepatan penetapan hutan adat sebagai penjaga utama ekosistem. Melalui caption di sosial media Instagram @raja_antoni, disampaikan bahwa diskusi tersebut perihal kolaborasi, pemulihan hutan pasca bencana di Sumatera, konservasi gajah, serta peluang pengembangan ekonomi kehutanan yang berpihak pada masyarakat adat dan komunitas lokal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Indonesia terus menggelar distribusi logistik via udara di wilayah Sumatera Utara. Lebih dari 7 ton bantuan diterbangkan dari Bandara Silangit Tapanuli Utara dan bantuan tersebut dikirim menuju Tapanuli Tengah dan juga Mandailing Natal untuk mempercepat pemulihan atau pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pendistribusian logistik melalui udara kembali digelar Badan Penanggulangan Bencana Indonesia. Pada Senin 2 Desember 2025, sebanyak lebih dari 7 ton bantuan diterbangkan dari Bandara Silangit di Tapanuli Utara. Bantuan tersebut meliputi beras, biskuit, susu, air mineral, dan minyak goreng. Seluruh paket logistik diarahkan ke 2 titik penerima, yaitu Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal. Distribusi via udara dipilih untuk mempercepat pengiriman dan menjangkau daerah yang akses daratnya terbatas. Distribusi logistik ini diharapkan dapat menguatkan respon kebencanaan di wilayah Sumatera Utara dan menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani, pemirsa, merespon perihal kerusakan lingkungan yang disebut menjadi pemicu banjir dan juga longsor. Usai beredarnya batang pohon besar yang berserakan, Muzani menilai bahwa banjir bandang dan juga longsor terjadi di sejumlah daerah atau wilayah menjadi pembelajaran yang penting dan bagi para pemangku kebijakan di bidang lingkungan. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa saat ini bukan hal yang tepat jika membicarakan perihal batang pohon yang dinilai menjadi pemicu banjir bandang dan longsor usai beredarnya di media sosial. Namun Muzani menyebut kejadian itu menjadi pembelajaran penting bagi para pemangku kebijakan, khususnya di bidang lingkungan. Dirinya mendorong pemerintah agar dapat membuat aturan ketat agar tidak ada kejadian serupa terulang kembali. Saya kira itu menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintah untuk menata lingkungan agar bisa lebih baik lagi. Tetapi saya kira ini belum waktu yang tepat untuk membicarakan tersebut, tetapi kalau dilihat dari gambar-gambar memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan sehingga akibatnya sampai sekarang kita rasakan. Tetapi saya harap bencana ini bisa menjadi pelajaran sangat penting bagi para pemangku dan pengambil kebijakan di bidang lingkungan agar ini segera ditangani sehingga untuk jangka waktu ke depan ini bisa menjadi bahan evaluasi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kian tanggap dalam mengantisipasi mobilitas publik dalam masa libur Nataru mendatang dengan menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah dengan berbagai kementerian atau beberapa kementerian lainnya dan juga instansi terkait. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama beberapa kementerian lainnya dan pimpinan instansi seperti BMKG, Basarnas, Bulog, PLN, Pertamina, SDP, dan Badan Intelijen Negara menggelar koordinasi pusat dan daerah yang juga dihadiri pemerintah daerah seluruh Indonesia menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Senin pagi di kantor Kementerian Dalam Negeri RI. Rapat koordinasi tersebut untuk mengantisipasi mobilitas publik dalam masa libur akhir tahun ditambah juga membahas langkah pencegahan dan juga kesiapsiagaan. Selain itu juga Tito Karnavian menyampaikan bahwa dalam Nataru ke depannya terjadi lonjakan mobilitas masyarakat. Hal ini ditengarai oleh masyarakat yang akan berpergian mudik dan juga menikmati destinasi wisata demi memanfaatkan libur panjang Nataru, lalu pada akhirnya akan terjadi mobilitas arus balik. Terlebih pemerintah pun juga turut mewaspadai perayaan atau pesta pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang akan berpotensi menaikkan permintaan terhadap sektor pangan. Karena Natal Tahun Baru ini nanti tetap kita menjaga jangan sampai perayaan Natal Tahun Baru kemudian kita terkena bencana, kita tidak siap. Yang kedua adalah terjadi naiknya mobilitas masyarakat. Harus mudik, harus balik, ada yang mau Natalan mungkin ke kampungnya, ada yang ingin libur pulang kampung, atau mau liburan ke destinasi wisata yang lainnya. Nah yang berikutnya lagi adalah kita mewaspadai Natal dan Tahun Baru ini ada perayaan, mungkin ada pesta-pesta, perayaan lain-lain yang itu akan menaikkan demand atau permintaan terhadap pangan. Maka tadi ada stakeholder di bidang pangan, ada Bulog, ada Menteri Kementerian Pertanian, semua tadi kita sudah menyampaikan. Dari Jakarta, Max Monte, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Informasi dari Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan bahwa pihaknya telah memodifikasi cuaca agar mempermudah pencarian korban yang sempat tertimbun tanah akibat bencana longsor dan juga banjir. Tengku mengatakan pihaknya akan membiarkan hujan terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh agar lumpur terbasahi sehingga mempermudah Basarnas untuk melakukan proses evakuasi korban. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bekerjasama dengan pihak Basarnas untuk mempermudah proses evakuasi korban yang tertimbun tanah usai bencana banjir dan longsor. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menjelaskan bahwa pihaknya melakukan modifikasi cuaca dengan menurunkan hujan intensitas ringan agar tanah menjadi basah. Hal itu dilakukan untuk mempermudah tim Basarnas melakukan pencarian korban yang masih tertimbun. Gini, kalau untuk di daerah Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat relatif kondisi cuaca ekstrim sudah lewat ya, tidak terjadi. Tapi juga tadi ada masukan dari Basarnas ketika masuk untuk penyelamatan korban itu seperti padang pasir. Karena hujan sudah dimodifikasi, tidak ada hujan, jadi berdebu kemudian menyulitkan ketika harus menggali ke bawah. Sehingga pada tempat-tempat seperti itu biasanya kita membiarkan hujan terjadi ya agar tanahnya terbasahi dan lebih mudah untuk proses evakuasi. Jadi modifikasi cuaca ini sangat tergantung apa yang dibutuhkan dari proses penyelamatan dan kedaruratan. Itu kira-kira. Tapi kalau cuaca ekstrim di daerah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat belum ada informasi berikutnya ya, belum terjadi. Dari Jakarta, Farizal Amar Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, reuni Akbar 212 di Monas kembali digelar dan berlangsung pada Selasa sore pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Ribuan peserta memadati lokasi untuk mengikuti doa, zikir, dan sholat gaib bersama untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Berikut laporan jurnalis Simpo TV, Cihan Nabila dan juru kamera Azizul Hakim. Ya, baik pemirsa, untuk reuni 212 ini kembali digelar di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Selasa sore yang tadi dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore. Di mana untuk reuni 212 kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni untuk reuni tahun 2025 ini diadakan
pada sore hari, di mana kita ketahui bahwa reuni 212 pada tahun sebelumnya ini diadakan pada pagi hari. Dan kemudian dapat saya sampaikan juga bahwa untuk reuni 212 di tahun ini, kegiatan ini menghadirkan nuansa persaudaraan dan juga kerukunan umat, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat menunjukkan solidaritas ataupun dukungan bagi warga Palestina. Hal ini juga tentunya dibuktikan dengan para peserta dari reuni 212 yang hadir di kawasan Monumen Nasional ini membawa sejumlah atribut Palestina seperti bendera dan juga tulisan bentuk dari dukungan Palestina itu sendiri. Dan selain itu juga tadi pantauan kami sejak sore memang kawasan Monas ini diguyur hujan rintik-rintik, namun memang kita ketahui bahwa hal ini tidak menurunkan ataupun menyurutkan dari antusias para peserta reuni 212 untuk mengikuti seluruh rangkaian dari acara reuni 212 di Monumen Nasional dari sore hingga malam hari. Dan kemudian memang untuk rangkaian acara ini dimulai tadi sore dengan zikir bersama, kemudian juga pembacaan dari surat Yasin itu sendiri dan istighosah yang dipimpin para ulama. Artinya memang aktivitas ini menjadi pembuka sebelum ribuan peserta dari reuni 212 yang hadir secara langsung di Monumen Nasional ini melaksanakan sholat maghrib dan juga sholat isya bersama. Dan memang dapat saya sampaikan juga bahwa salah satu fokus utama dalam reuni akbar tahun 2025 ini adalah doa bersama untuk para korban bencana banjir, kemudian juga bencana longsor dan cuaca ekstrim yang terjadi di 3 provinsi, yakni di Aceh, kemudian di Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara yang kita ketahui ini terjadi beberapa waktu lalu. Dan memang doa ini dipanjatkan tidak hanya untuk para korban yang meninggal dunia, tetapi juga untuk keluarga yang ditinggalkan ataupun yang masih bertahan di lokasi bencana. Kemudian doa juga turut dipanjatkan untuk para relawan yang bekerja di lapangan membantu mengevakuasi dari para korban bencana, serta juga doa ini juga turut dipanjatkan untuk proses pemulihan dari daerah terdampak. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa acara ini juga menghadirkan sesi pembacaan surat-surat pendek, kemudian juga zikir tahlil yang ditujukan sebagai bentuk solidaritas dari spiritual dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat Aceh, kemudian masyarakat Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, di mana kita ketahui bahwa 3 wilayah ini merupakan 3 wilayah yang memang mencatatkan dampak yang paling besar dari bencana yang kita ketahui ini terjadi beberapa waktu lalu. Dan pada malam hari ini juga nantinya akan dilakukan puncak rangkaian doa, di mana melalui pelaksanaan sholat gaib yang ditujukan bagi korban yang meninggal dunia. Dan para ulama ataupun juga peserta dari reuni 212 ini berharap pelaksanaan dari sholat gaib itu sendiri menjadi bentuk kepedulian nasional sekaligus menguatkan rasa kebersamaan seluruh umat manusia begitu. Dan dapat saya sampaikan juga untuk keamanan sendiri dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya ini juga turut mengerahkan ataupun menerjunkan sekitar 2.500 personel gabungan yang tentunya ini akan ditugaskan untuk mengerahkan keamanan di sekitar kawasan Monumen Nasional. Dan tentunya juga selain keamanan, pemerintah provinsi dari Jakarta sendiri juga telah menyiapkan sebanyak 17.000 atau maksud kami 17 kantong parkir di sekitar kawasan Monas dengan total kapasitas kendaraan lebih dari 10.700 kendaraan. Dan tentunya pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memastikan kenyamanan dan juga dari mulai akses, kemudian kebersihan hingga keamanan lokasi dari para peserta reuni 212. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga juru kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, MPR RI menyatakan status darurat bencana nasional pada banjir yang melanda sejumlah daerah di Pulau Sumatera merupakan kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah telah menangani bencana tersebut dengan baik.
Ketua MPR RI menegaskan status darurat bencana nasional merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengapresiasi langkah cepat pemerintah dan berbagai unsur dalam menangani banjir dan longsor di Pulau Sumatera itu. Presiden Prabowo Subianto juga telah memonitor secara langsung ke lokasi terdampak seperti Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Aceh Tenggara, dan juga Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ahmad Muzani meyakini Presiden Prabowo Subianto telah mengerahkan seluruh kekuatan agar situasi kembali kondusif di lokasi terdampak. Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa petang. Ya, Presiden punya pertimbangan tertentu, saya kira itu kan kewenangan Presiden. Karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk kepres, keputusan Presiden. Oke? Tadi Bapak laporkan sendiri dari MPR atau Saya menyampaikan laporan lain-lain. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya solidaritas nasional dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Ia menilai situasi sulit ini harus dihadapi bersama-sama guna mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah menggelar Musyawarah Pembangunan Hak Asasi Manusia Nasional atau Musrenbang Hamnas. Langkah ini menjadi tonggak baru tentunya dalam merumuskan perencanaan teknis, strategis, dan kebijakan teknokratik pembangunan HAM nasional. Kementerian HAM telah menetapkan rencana strategis pembangunan HAM nasional melalui Permen HAM nomor 14 tahun 2025. Fokus utamanya adalah menjadikan hak asasi manusia sebagai intangible aset terpenting dalam pembangunan bangsa. Kegiatan ini akan dibuka oleh Kepala Bappenas dan dihadiri Gubernur, Bupati, Wali Kota dari seluruh Indonesia, serta Kepala Biro Perencanaan, Biro Hukum, dan seluruh stakeholder pembangunan HAM yang terlibat di level pusat maupun daerah. Sejumlah kementerian dan lembaga termasuk Polri, TNI, Kemendagri, serta lembaga nasional lainnya juga akan menjadi narasumber untuk merumuskan langkah teknis, strategis, dan operasional secara komprehensif. Musyawarah Pembangunan HAM Nasional, Musrenbang Hamnas, dalam sejarah Indonesia adalah pertama. Musyawarah Pembangunan Hak Asasi Manusia Nasional ini adalah tonggak sejarah pertama bagi bangsa Indonesia, di mana hak asasi manusia adalah salah satu intangible aset termahal yang dimiliki dunia, yang berada dalam imajinasi setiap orang, akan dirumuskan dalam langkah-langkah dan perencanaan teknis dan strategis dan dalam kebijakan teknokratik dalam pembangunan nasional untuk masa yang akan datang. Musyawarah Pembangunan HAM Nasional ini juga telah menjadi rencana strategi nasional di mana tindak lanjut dari amanat Astagfirullah Presiden Prabowo. Musrenbang HAM nasional ini disebut sebagai salah satu tonggak sejarah terpenting karena untuk pertama kalinya pembangunan HAM dirumuskan secara sistematis dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa Musrenbang HAM nasional akan menjadi arah baru pembangunan hak asasi manusia Indonesia menuju 2045 sebagai negara yang leading di tingkat dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan masih ada daerah yang terisolasi akibat bencana banjir, bandang, dan longsor di Sumatera. Tito menyebut ada jembatan dan akses jalan yang masih terputus. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap masih ada daerah yang terisolasi akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Meski begitu, menurut Tito, semua kekuatan sudah dikerahkan untuk menangani bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perintah untuk memantau kondisi di Sumatera setiap hari. Yang masih terhambat di jembatan masih putus di beberapa daerah di Aceh, di tiga tempat itu. Kemudian jembatan, jalan, ada beberapa daerah yang masih terisolir, tapi supply sudah dilakukan secara maksimal. Baik BBM, pangan dilakukan menggunakan akses yang ada, yang darat, yang bisa darat, yang menggunakan jalur udara dan laut. Presiden perintahkan langsung, komando dari beliau.
Jadi sekarang ini saya kira masih menembus daerah-daerah lain yang masih terisolir. Gitu. Tapi kalau daerah besarnya rata-rata sudah tersentuh. Kebutuhan logistik pangannya, BBM-nya sudah terpenuhi. Ya. Tapi terus ditambah. Saya dengar juga Pak Mentan mau berangkat juga. Dan beberapa menteri lain juga berangkat ke sana. Lebih lanjut, Tito juga mengatakan hingga saat ini daerah yang cukup besar sudah mendapat pertolongan. Sejumlah bantuan logistik hingga bahan bakar minyak juga sudah masuk. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Bryan Yuliarto menandatangani nota kesepahaman tentang pembinaan siswa sekolah rakyat di Gedung Kementerian Sosial pada Selasa pagi. Gus Ipul menilai hal tersebut merupakan bagian dari hilirisasi agar para siswa lulusan sekolah rakyat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sesuai dengan minat dan juga bakat. Menteri Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan pihaknya telah memberlakukan tes DNA talent untuk mengetahui minat dan bakat siswa sekolah rakyat sekaligus merekomendasikan profesi masa depan yang sesuai dengan bidang masing-masing siswa. Mensos menilai penandatanganan nota kesepahaman tersebut penting dilakukan lantaran kelanjutan karir lulusan sekolah rakyat menjadi salah satu perhatian penting dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar lulusan sekolah rakyat dapat berkuliah atau bekerja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dalam kesempatan yang sama, Mendikti Saintek Bryan Yuliarto juga menjelaskan rencana pembinaan dari perguruan tinggi untuk siswa sekolah rakyat yang akan diberikan oleh para dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi terkait. Kaitan dengan MOU hari ini, ini adalah bagian dari hilirisasi yang kita harapkan nanti lulusan-lulusan sekolah rakyat bisa mendapatkan tempat atau bisa meneruskan pembelajarannya di perguruan tinggi sesuai dengan minat bakatnya. Kira-kira konsepnya seperti ini, saya akan singkat aja. Dukungan-dukungan yang diminta oleh Bapak Menteri Sosial kepada kami tentu menjadi kehormatan bagi kami juga. Karena kami memiliki lebih dari 4.000 kampus, Pak Menteri, dan juga kita memiliki hampir 10 juta mahasiswa dan juga 300.000 dosen. Artinya ini adalah sebuah aset yang selayaknya juga dapat berpartisipasi dalam program unggulan Bapak Presiden untuk menyiapkan SDM-SDM unggul Indonesia yang kebetulan berasal dari keluarga masyarakat yang tidak mampu atau yang selama ini bersekolah di sekolah rakyat. Nah, jadi beberapa hal sudah kami coba siapkan, Pak Menteri Sosial, sebagai laporan bahwa beberapa kampus kami juga kami mendapat informasi diminta lahan dan asramanya untuk sebagai sekolah rakyat. Itu kami juga berterima kasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, prajurit TNI AD dari Kodim 0111 Biren Kodam Iskandar Muda terus bergerak menembus kawasan yang terisolir akibat banjir dan putusnya jembatan penghubung di Desa Cumbrek, Kecamatan Pusang Selatan, Biren, dan membuat distrik bantuan terhenti seketika. Namun para prajurit membangun jalur darurat dari batang pohon kelapa dan tali untuk menyalurkan logistik ke warga yang terjebak.
Dengan perlengkapan seadanya dan kondisi medan yang licin, prajurit membawa paket bahan pokok melewati jembatan darurat tersebut. Aksi ini dilakukan untuk memastikan bantuan tetap sampai ke desa-desa yang terputus aksesnya, termasuk bagi anak-anak, lansia, dan keluarga yang masih bertahan di titik pengungsian. Meski arus sungai masih deras dan material banjir berserakan, para prajurit tetap bekerja cepat dan penuh kehati-hatian. Kehadiran mereka memberikan rasa aman bagi warga yang sejak beberapa hari terakhir mengalami kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Upaya distribusi logistik ini menjadi bentuk kepedulian dan komitmen Kodam Iskandar Muda untuk terus berada di garis depan membantu masyarakat Aceh yang terdampak banjir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara membangun jembatan darurat di Tapanuli Tengah untuk memulihkan akses warga yang terputus akibat bencana alam. Jembatan itu merupakan penghubung penting antara Pandan dan Kalangan, sekaligus menjadi ruas vital jalur lintas Sumatera. Sejumlah personil dari Polda Sumut termasuk Karolop, Ditpolairut, Ditcyber, Satbrimob, serta jajaran Polres Tapteng sejak pagi bergotong royong membangun jembatan darurat. Pembangunan ini dilakukan dengan peralatan seadanya di tengah kondisi medan yang cukup berat. Meski demikian, tim gabungan terus melakukan percepatan agar akses darurat segera bisa digunakan oleh warga dan kendaraan pembawa bantuan. Rusaknya jembatan penghubung ini sempat menghambat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan arus bantuan ke sejumlah titik terdampak. Langkah cepat yang diambil merupakan komitmen Polri untuk memastikan masyarakat tidak terisolasi. Pembangunan jembatan darurat ini diharapkan dapat memulihkan konektivitas secara bertahap dan memperlancar kembali pengiriman bantuan ke wilayah terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI kembali mengerahkan pesawat angkut untuk mengirim bantuan melalui metode airdrop ke warga yang terisolasi banjir di Aceh Tamiang. Dua pesawat TNI AU CN-295 dan C-130J Super Hercules melaksanakan penerjunan logistik di sejumlah titik yang hingga kini masih sulit dijangkau melalui jalur darat. Untuk mempercepat penanganan bencana, TNI Angkatan Udara menggerakkan pesawat C-130J Super Hercules nomor 1340 yang juga melaksanakan dropping sebanyak 20 bandal paket bantuan dengan total muatan sekitar 2,5 ton. Kapasitas angkut besar dan juga jangkauan terbang luas menjadikan pesawat Hercules sebagai unsur vital dalam pengiriman bantuan skala besar khususnya untuk wilayah terisolasi. Sedangkan pesawat CN-295 A2904 melaksanakan penerjunan 90 helibox berisi bahan kebutuhan pokok dan juga perlengkapan darurat. Penerjunan dilakukan dalam 3 kali penurunan dengan total beban sekitar 450 kg. Metode airdrop dipilih karena sebagian besar akses darat di Aceh Tamiang masih terus terputus akibat tingginya genangan air dan kondisi medan yang tidak dapat dilalui kendaraan. Operasi airdrop juga merupakan bagian dari misi kemanusiaan TNI untuk memastikan bantuan segera sampai kepada warga, khususnya yang masih terisolasi banjir di sejumlah wilayah Aceh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengungkapkan total korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi usai bencana alam banjir dan longsor, di mana Syafi'i menyebut bahwa total korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi sebanyak 583 orang dan sedangkan yang dilaporkan masih dalam tahap pencarian berjumlah 553 orang. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i melaporkan jumlah korban meninggal banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh mencapai 583 jiwa, sedangkan korban yang dilaporkan masih dalam tahap pencarian berjumlah 553 orang. Syafi'i menyebut proses pencarian masih dilakukan namun mengalami kesulitan dengan ketebalan lumpur pasca banjir dan longsor. Kendati demikian, pihak Basarnas terus melakukan berbagai upaya dengan salah satunya menggunakan anjing pelacak atau K9 agar mempermudah pencarian korban jiwa yang tertimbun lumpur. Iya, hari ini operasi SAR selalu atau terus dilaksanakan, dan untuk update data memang terakhir tadi jam 10 bahwa total jumlah korban yang telah terevakuasi meninggal dunia ada 583 dan yang dilaporkan masih dalam pencarian ada 553 orang. Kemudian untuk pola operasi itu sendiri bahwa kita mengerahkan seluruh kekuatan unsur, baik itu unsur darat yang tergabung dalam Badan SAR Nasional beserta seluruh tim SAR gabungan, dan ada perkuatan dari TNI Polri yang luar biasa. Kemudian untuk jalur-jalur logistik kita juga menggunakan seluruh sarana yang ada di
kantor SAR berupa kapal-kapal sarana laut, dan juga kekuatan udara Badan SAR Nasional juga mengerahkan pesawat yang dari Tanjung Pinang, kemudian yang dari Jakarta atau dari Bogor, dan juga yang dari Surabaya kita rapatkan ke sana. Kemudian pencarian karena memang sudah mulai terbuka, kita sudah menggunakan K9 untuk membantu. Karena kondisi korban khususnya yang akibat bencana banjir lumpur tentunya ini mengalami kesulitan tersendiri pada saat lumpur itu, ketebalannya tersendiri, kemudian di dalamnya bercampur dengan kayu dan mulai lumpur ini mulai mengering, sehingga kita membutuhkan salah satunya adalah K9. Mungkin itu yang terjadi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang memusnahkan 490 juta rupiah uang palsu hasil sitaan kasus produksi dan peredaran uang palsu di kampus UIN Makassar. Selain memusnahkan uang palsu, Kejaksaan Negeri juga memusnahkan seluruh barang bukti terkait pembuatan uang palsu yang status hukumnya telah berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Sebanyak 4.900 lembar uang palsu dengan total 490 juta rupiah hasil peredaran dan pemalsuan jaringan UIN Makassar yang berhasil diungkap aparat kepolisian pada 18 Desember 2024 dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Kabupaten Goa. Satu persatu lembaran uang palsu pecahan Rp100.000 kemudian dimusnahkan menggunakan mesin penghancur kertas. Selain uang palsu, petugas juga memusnahkan barang bukti lainnya seperti tinta, alat pencetak manual, serta kertas kosong sebanyak 28.000 lembar dengan cara dibakar menggunakan alat drum. Bupati Goa Husniata Lenrang menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Goa agar tetap waspada dengan adanya kasus peredaran uang palsu dan pihak Bank Indonesia diharapkan bisa melakukan edukasi digitalisasi agar peredaran uang palsu bisa dicegah di masyarakat. Nah, ini harus saya sampaikan kepada Deputi Bank Indonesia untuk melakukan edukasi kepada masyarakat lebih lanjut, karena tidak semua masyarakat memahami yang namanya digitalisasi menggunakan kris. Tetap harus kita sosialisasikan dengan bagaimanapun juga masyarakat itu sering menggunakan fisik sendiri. Terima kasih kepada Kejaksaan sudah melakukan pemusnahan dalam bentuk prestasi kinerja yang sangat luar biasa dari rekan-rekan kita Kejaksaan dan Polri. Kedepannya saya tetap mengajak kepada rekan-rekan Kejaksaan dan Kepolisian untuk terus melakukan pengawasan terhadap peredaran uang yang ada di Kabupaten Goa, karena Kabupaten Goa adalah wilayah penyangga Makassar yang tidak menutup kemungkinan peredaran uang ini kemungkinan kedepannya masih akan terjadi. Sebelumnya 18 Desember 2024 lalu, Polres Goa berhasil mengungkapkan sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu di dalam kampus Universitas Islam Negeri Makassar. Atas pengungkapan ini, kepolisian menetapkan 15 orang tersangka. Dari 15 terpidana, masing-masing terpidana mendapatkan vonis mulai 1 tahun 5 bulan hingga 8 tahun penjara, sedangkan otak pembuat uang palsu berinisial ASS mendapatkan vonis 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menilai ada dugaan kelalaian kematian Alex Iskandar, ayah tiri pelaku pembunuhan bocah Alvaro di ruang konseling Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Hal tersebut dikatakan Komisioner Kompolnas Khairul Anam di Jakarta. Menurutnya Propam dan Inwasta perlu melakukan pemeriksaan internal guna memastikan penyebab kematian dari pelaku pembunuhan anak Alvaro. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menilai adanya dugaan kelalaian dari kematian ayah tiri korban, anak Alvaro, yaitu Alex Iskandar, di ruang konseling Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Khairul Anam, terkait hal itu Propam dan Irwasda perlu melakukan pemeriksaan internal guna memastikan penyebab kematian pelaku pembunuh anak Alvaro tersebut. Untuk pembelajaran melihat peristiwanya dan untuk pembelajaran ke depannya, ya tetap harus ada pemeriksaan ya oleh Propam kenapa itu bisa terjadi, dan ada pemeriksaan oleh Irwasda ya dari syarat-syarat administrasinya kayak apa. Jadi penting untuk membuat terangnya peristiwa dan ngecek bagaimana pengadministrasian sehingga kok terjadi bunuh diri tersebut.
Sementara itu, suasana duka masih menyelimuti kediaman nenek dan kakek korban anak Alvaro di Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nenek dan kakek korban tersebut hanya bisa meratapi kepergian cucunya sembari menunggu hasil tes DNA agar tulang cucu kesayangannya itu bisa segera dimakamkan. Almarhum sendiri sampai saat ini masih di Rumah Sakit Polri karena belum ada hasil tes dari rumah sakit belum keluar. Dan untuk sementara kita samping menunggu hasil tes, terus kita menenangkan diri untuk supaya fokus supaya nanti hasil itu tes itu segera kita dapatkan, dan kalau sudah kita dapatkan baru kita urus. Seperti diketahui, Alex Iskandar, ayah tiri anak Alvaro yang merupakan pelaku pembunuhan, tewas di ruang konseling usai dilakukan penahanan dan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengapresiasi karya film pendek bertema toleransi buatan anak muda. Bahlil juga menantang kreator daerah membuat film berdurasi lebih panjang untuk memicu semangat kreativitas anak-anak muda. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasinya terhadap film pendek yang dinilai berhasil menampilkan pesan toleransi, kebinekaan, dan perjuangan masyarakat. Karya tersebut membuktikan kualitas kreatif anak-anak daerah yang selama ini kerap diremehkan. Bahlil juga menegaskan bahwa kualitas kreativitas anak-anak daerah tidak kalah dengan kota besar. Menurutnya, para pemenang film pendek justru seluruhnya berasal dari daerah, membuktikan bahwa talenta lokal memiliki potensi besar untuk berkembang. Tak hanya itu, Bahlil memberikan challenge kepada anak muda untuk memproduksi film berdurasi 15 hingga 20 menit untuk nantinya dipertandingkan oleh Partai Golkar. Saya tadi membuat tantangan. Anak-anak itu kan bagus-bagus tuh, anak-anak daerah. Challenge. Saya selama ini selalu orang beranggapan, sebagian beranggapan bahwa kualitas orang daerah dalam seni itu kayaknya kurang. Kata orang, tapi buktinya tadi kan bagus. Yang menang orang daerah semua. Itu orang daerah semua. Maka kemudian saya bikin tantangan. Tantangannya adalah bikin film yang anak daerah dari nol, apakah dia petani, dia nelayan, dia kehidupannya apa aja, untuk kemudian dia bisa menggantungkan harapan dan dia bisa menjadi sesuatu. Artinya ini untuk memicu kreativitas? Oh iya dong, iya dong. Ya. Ya, tapi waktunya bukan 5 menit, ya 20-30 menit lah. Dan itu nanti Golkar akan mempertandingkan dan akan kita support, bantu untuk biayanya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Sinpo TV melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Indonesia terus menggelar distribusi logistik via udara di wilayah Sumatera Utara. Lebih dari 7 ton bantuan diterbangkan dari Bandara Silangit Tapanuli Utara dan bantuan tersebut dikirim menuju Tapanuli Tengah dan juga Mandailing Natal untuk mempercepat pemulihan atau pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pendistribusian logistik melalui udara kembali digelar Badan Penanggulangan Bencana Indonesia. Pada Senin 2 Desember 2025, sebanyak lebih dari 7 ton bantuan diterbangkan dari Bandara Silangit di Tapanuli Utara. Bantuan tersebut meliputi beras, biskuit, susu, air mineral, dan minyak goreng. Seluruh paket logistik diarahkan ke 2 titik penerima, yaitu Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal. Distribusi via udara dipilih untuk mempercepat pengiriman dan menjangkau daerah yang akses daratnya terbatas. Distribusi logistik ini diharapkan dapat menguatkan respon kebencanaan di wilayah Sumatera Utara dan menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani pemirsa merespon perihal kerusakan lingkungan yang disebut menjadi pemicu banjir dan juga longsor. Usai beredarnya batang pohon besar yang berserakan, Muzani menilai bahwa banjir bandang dan juga longsor terjadi di sejumlah daerah atau wilayah menjadi pembelajaran yang penting dan bagi para pemangku kebijakan di bidang lingkungan. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa saat ini bukan hal yang tepat jika membicarakan perihal batang pohon yang dinilai menjadi pemicu banjir bandang dan longsor usai beredarnya di media sosial. Namun Muzani menyebut kejadian itu menjadi pembelajaran penting bagi para pemangku kebijakan, khususnya di bidang lingkungan. Dirinya mendorong pemerintah agar dapat membuat aturan ketat agar tidak ada kejadian serupa terulang kembali. Saya kira
itu menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintah untuk menata lingkungan agar bisa lebih baik lagi. Tetapi saya kira ini belum waktu yang tepat untuk membicarakan tersebut, tetapi kalau dilihat dari gambar-gambar memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan sehingga akibatnya sampai sekarang kita rasakan. Tetapi saya harap bencana ini bisa menjadi pelajaran sangat penting bagi para pemangku dan pengambil kebijakan di bidang lingkungan agar ini segera ditangani sehingga untuk jangka waktu ke depan ini bisa menjadi bahan evaluasi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi dari Menko PMK Pratikno yang menegaskan respon cepat pemerintah terhadap banjir dan juga longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menyebutkan bahwa upaya tanggap darurat dan bencana pemulihan jangka panjang mulai disiapkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat. Dalam perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatera, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap siaga menghadapi banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa selain merespon keadaan darurat, pemerintah juga mulai menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana di Bandar Udara Silangi, Tapanuli Utara pada Minggu 30 November 2025. Pratikno menuturkan bahwa pemerintah menargetkan fase tanggap darurat dapat segera diselesaikan agar proses pemulihan bisa masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secepatnya. Langkah percepatan ini diharapkan mampu membantu masyarakat kembali beraktivitas normal serta memperkuat ketangguhan menghadapi bencana di masa mendatang. Ia juga mengakui adanya berbagai kendala di lapangan selama proses penanganan bencana. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus mengerahkan seluruh kekuatan guna membantu warga terdampak. Pratikno turut menyampaikan apresiasi kepada aparat relawan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat, kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan huntara, hunian sementara, penyiapan hunian tetap, dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan. Banyak sekali kendala yang kita hadapi, misalnya pengerahan alat berat yang tidak mudah, tapi akan terus-menerus kita upayakan. Terima kasih pada Pak Kapolri yang hadir bersama kita, yang jajarannya bersama dengan TNI juga luar biasa bekerja keras di lapangan dengan posko-poskonya membantu masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menerima delegasi Sirkular Bioekonomi Alliance atau CBA bersama WWF pada Senin 1 Desember 2025. Pertemuan tersebut untuk membahas penguatan tata kelola hutan Indonesia, termasuk dukungan terhadap percepatan dan juga penetapan hutan adat sebagai penjaga utama ekosistem. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki menerima delegasi Sirkular Bioekonomi Alliance bersama WWF pada Senin 1 Desember 2025. Pertemuan tersebut untuk membahas penguatan tata kelola hutan Indonesia, termasuk dukungan terhadap percepatan penetapan hutan adat sebagai penjaga utama ekosistem. Melalui caption di sosial media Instagram @rajaantoni, disampaikan bahwa diskusi tersebut perihal kolaborasi, pemulihan hutan pasca bencana di Sumatera, konservasi gajah, serta peluang pengembangan ekonomi kehutanan yang berpihak pada masyarakat adat dan komunitas lokal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kilas Sepekan edisi kali ini. Saya Luis Ayu pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.